Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali pada malam hari ini saya masih berada di Kota Hidayah, Kota Yogyakarta. Alhamdulillah kami sekarang sedang berada di Markas Arematea Yogyakarta, betul ya. Alhamdulillah sekarang saya bersama dengan mantan-mantan kafir semua nih Pak, kalau salah. Betul Pak ya? Sama Pak, saya juga Pak. Alhamdulillah di sebelah kanan saya ada Pak Mizan ya, betul ya? Di sebelah kiri saya ada Pak Ragil, di sebelah Pak Ragil ada Pak Markus, betul. Namanya aja masih Markus. Baik, nah saya sekarang sedang bersama dengan bapak-bapak ini, yang mana bapak-bapak ini dulunya mantan penginjil Pak, betul? Saya pendeta. Mantan pendeta. Ya. Pak Markus? Kalau saya boleh dikatakan belum jadi ke sana. Belum jadi pendeta. Banyak baca buku. Oke. Tapi aktivis. Pernah menjadi aktivis. Oke. Kalau Pak Mizan? Pendeta. Pengkhotbah. Pengkhotbah panggilan gitu Pak? Iya. Oh berarti pendeta tembak gitu Pak? Iya. Penatua. Oh penatua. Penatua. Baik. Nah kita sekarang senang sekali nih. Saya bisa bersama dengan para pegiat-pegiat yang dulu mungkin bangga kalau disebut sebagai Laskar Kristus gitu Pak. Iya. Gitu ya? Iya. Betul Pak? Oh betul. Pada ngaku semua berarti. Alhamdulillah. Sekarang mereka semua ini sudah menjadi muslim ya. Alhamdulillah. Berarti mereka semua sudah kembali ke fitrah, yaitu kembali ke muslim sebagai orang-orang yang hanya berserah diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah. Nah, kita nih nanti mau ngobrol-ngobrol sebentar. Tetapi sebelumnya kita mau dengar masing-masing nih cerita perjalanan masing-masing dari Pak Ragil, Pak Markus dan Pak Mizan. Bagaimana dulu mereka memperjuangkan atau mencoba menjadikan setiap manusia menjadi murid Kristus. Betul Pak? Ya. Dan akhirnya bagaimana mereka menemukan Islam dan kembali ke Islam ya. Tuh. Nah, istri saya pulang 3 bulan dari sana baru ditabiskan menjadi gembala sidang di GPPII. GPP. Alasan. Ada apa? Nggak ada apa-apa, coba dilihat keluar gitu. Jadi nyuruh saya keluar. Ternyata saya ditembak. Hah? Oleh paman saya. Dari mana dia nembaknya? Nah disitulah saya diaku adik lah sama Pak Abu Nafar. Jadi saya punya keluarga. Dalam tanda kutip ya. Keluarga yang bisa saya diskusi paling tidak. Kemudian saya diangkat tadi juga oleh Pak Winarno yang punya X-ray Jalan Patangpuluhan itu. Beliaulah yang banyak sekali membantu saya menyekolahkan anak saya yang pertama itu, biaya sekolah. Kan di Muhammadiyah mahal, jadi beliau yang bayari. Nah, nggak ada kata Muhammadiyah itu kok gratisan, itu nggak ada kan? Yang bayar gitu, yang bayar. Nah, alhamdulillah pulangnya sudah jam segini ditabrak babi. Oh. Nah, memang luar biasa. Tak pikir-pikir kok saya ketiban orang kepenak gitu loh. Alhamdulillah ya, berarti kalau gitu kita sekarang tadi sudah mendengar cerita Pak Ragil ini seru sekali berarti ini ya. Sangat-sangat menginspirasi. Nah ini 1 orang 1 jam ini berarti nanti bisa 3 jam ini berarti. Monggo Pak Markus, silakan Pak, dipersilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa yang bahagia, alhamdulillah di sini saya bersama dengan rekan kami Koh Dondi. Kami ingin bercerita. Cerita saya nanti mengapa Islam itu menarik buat saya, supaya nanti berbagi waktunya hemat. Jadi saya nggak cerita dari awal, dari kaitan dengan aktivis dan lain sebagainya, tapi saya waktu mencari
sebenarnya agama yang benar itu yang mana. Ya, karena semua orang itu mengaku agamanya benar. Semua orang. Ya, jadi yang Hindu, Buddha, pokoknya semua agama mengaku agamanya benar. Nah, maka dari itu kami mencoba juga belajar di kaitan dengan agama Konghucu. Saya juga pernah pengen belajar, ternyata setelah mengenal dewa-dewanya, ya semacam Dewi Kuan Yin dan lain sebagainya, ternyata saya kesulitan masalah nama-nama Chinese. Nah ini makanya ya saya mundur. Terus waktu itu dapat cerita menarik gini, dalam saya posisi mencari kebenaran. Jadi saya ini supaya bingungnya tidak sendiri. Jadi saya, para pemirsa kalau mengenal saya ini semua pekerjaan saya lakukan, termasuk saya dulu punya taksi, ya, karena saya pengen kalau menuju kemana-mana mencari kebenaran itu bebas. Nah suatu saat saya pengen belajar kaitan dengan orang Chinese yang punya agama ini. Ternyata saya jemput dengan taksi, ternyata bukan dari agamanya itu Konghucu, tapi dia paham karena banyak orang yang semacam bermuka dua ya. Kalau Pak Ragil tadi kan kurang ajar banget karena sudah Islam dakwah ke sana kan. Nah ini kurang ajar banget ya kalau saya bilang. Nah ini Cina ini justru suruh nganter ke saya, dari saya itu ke gereja Jalan Magelang, gereja Aletheia. Nah saya karena dia itu ternyata Protestan, ya terus tak tanya kenapa. Saya belajar dari makam dulu, jadi saya bingungnya biar nanti orang lain ikut bingung, ikut tujuan saya sama-sama mencari kebenaran, entah nanti pintunya lewat mana. Nah ini katanya gini untuk seorang Chinese, kenapa kuburan orang Cina kebanyakan kok mesti di bukit? Bener kan kak? Nah, Bong namanya Bong. Ya, Bong ya. Nah itu ternyata di sana ada cerita gini. Kalau mau naik ke surga itu biar deket gitu loh. saya kan berpikir surganya itu di mana gitu loh. Kok kenapa nggak milih Gunung Merapi atau Gunung Merbabu gitu ya, biar lebih tinggi lagi. Nah, oke, cerita itu terus saya melihat film-film Cina. Akhirnya saya karena dewanya susah dihafal, aku nggak tertarik. Oh, Bapak nggak tertarik sama dewa sama itu Sun Gokong? Ya kalau ceritanya tertarik, cuman untuk belajar agamanya yang mendalam itu sudah aku minggir dari agama ini karena susah banget ngapalinnya. Nah terus waktu itu kami juga sudah banyak baca Al-Quran yang terjemahan ya, terus sama cerita-cerita yang ada di Al-Quran. Nah cerita kitab ini, cerita Injil, terus cerita saya juga belajar di agama Buddha, Hindu juga saya nggak main-main, studi banding saya sering ke Bali. Nah supaya aku paham ini lah, karena yang selalu berdampingan, yang selalu bergesekan, itu sesuai dengan ceramah Khordandi tadi di awal, yang sering bergesekan itu adalah Islam dan Nasrani. Nah itu, lah setelah itu kami mengkaji dua-duanya. Nah di sini karena saya waktu itu masih bingung, saya pengen bingung saya juga nulari beberapa suster gitu ya, makanya setiap malam Natal saya membawa taksi itu di depan gereja penyair Katolik. Nah sudah gitu saya berdoa, ya Tuhan mudah-mudahan saya dikabulkan mendapat penumpang itu suster. Alhamdulillah dikabulkan, dapat suster 4 4 suster ya. Udah gitu terus saya nanya, saya nanya gini, suster saya ini bingung banget, boleh nggak nanya? Oh silahkan, mas namanya siapa? Saya Sutresno. Yang mau ditanyakan
saya waktu itu bohong kok, bohong ngaku gini. Soalnya untuk menutupi kebingungan saya berbohong. Padahal saya Bapak waktu itu masih Kristen. Iya, jadi saya ini saya ini seorang sekolah guru minggu. Sekolah minggu. Sekolah minggu. Nah ini aku ditanya oleh anak didik saya. Pertanyaan adik-adik, Pak Tris, saya ini bingung. Waktu itu tahun sebelum Masehi. Terus ada tahun Masehi Yesus lahir. Berarti tahun lahirnya Yesus tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Masehi. Kenapa kok diperingati tanggal 25 Desember? Nah, padahal itu yang nggak ngerti saya. Tapi saya pura-pura jadi guru sekolah minggu karena kalau saya nanya itu kan malu. Masa udah gede gini nggak ngerti lahirnya Yesus gitu ya. Padahal setelah saya baca memang bukan tanggal 25 Desember lah. Ini kan biar susternya juga nyoba ngerti nggak gitu. Ternyata 4 suster ini menjawab secara pakai hati, spontanitas bilang gini, kok iya ya gitu, iya. Ya itu. Wah berarti sama dong kalau gitu, yang bingung tidak hanya saya. Nah udah gitu, terakhirnya suster yang paling tua menjawab gini, Pak supir, nggak usah dipikirin tentang lahirnya Yesus, biarkan saja. Anak-anak itu nanti kalau gede kan tahu sendiri. Wah payah ini yang pengen ngerti sebenarnya saya nunggu anak-anak gede. Nah gitu ya, belum dapat jawaban. Yang penting imani saja. Nah itu jadi punya kartu imani. Nggak, sekarang nggak cuma imani kok Pak. Sekarang ada flash juga Pak. Nah itu akhirnya saya sampai nggak taunya udah sampai ke susteran. Waduh ini saya pengen mencari teman-teman bingung yang banyak. Ini kalau gitu aku kembali aja ke gereja lagi. Nah tapi empatnya kan bingung karena ada kata-kata kok iya ya, berarti dia juga nggak paham. Akhirnya saya balik, parkir di situ lagi, berdoa lagi, ya Tuhan, mudah-mudahan pokoknya penumpangku harus suster. Dapat lagi 4 ya. Suster lagi, berarti udah dapat 8 kan. Pertanyaannya sama. Nah akhirnya jawabnya spontan lagi sama. Oh iya ya gitu, Masya Allah. Tapi waktu itu belum Masya Allah ya. Nah udah gitu akhirnya kok bisa 8 orang jawab kok iya ya. Berarti di kalangan ini memang bingung. Nah sudah gitu akhirnya ada satu yang jawab, Pak Tris, sebenarnya lahirnya Yesus memang bukan tanggal 1 bulan 1 tahun 1, tapi juga bukan tanggal 25 Desember. Nah saya kan udah agak plong itu mesti jawab yang benar. Terus yang benar yang mana Sus? Yang benar nggak ngerti. Nah aku tambah bingung lagi. Yang benar kok nggak ngerti berarti. Nah berarti kok benar kok sama dengan nggak ngerti ini loh. Nah udah gitu. Terus terakhirnya sama sampai dengan tempat tujuan itu nggak ada jawaban buat saya yang istilahnya betul-betul menjawab dari pertanyaan saya. Nah udah gitu saya semakin banyak baca Injil sampai tak clipping kok. Jadi karena takut fotokopi kalau itu kami coretin gitu ya, saya takut dosa karena itu kitab suci ya. Nah ini saya fotokopi dulu, terus nanti contohnya kitab-kitab satu yang porno, itu tidak kami fotokopi. Terus yang bertolak belakang, misalnya tentang sunat ya, misalnya di Matius Tuhan Yesus itu sunat, di Galatia 5 pasalnya 2. Tuhan bisa disunat Pak ya? Iya, makanya juga ikut akhirnya nanya juga, bohongnya siapa kan gitu ya. Lah iya,
Nah, tapi saya ini bukan meledek ya, ini hanya di pikiran saya loh, mohon maaf ya. Jadi para pemirsa, kami mohon maaf, bukan tujuan saya menghina, tapi dalam hati saya, kalau saya pribadi sunat, dan waktu itu saya hafal dari kitab yang kami sebutkan tadi, karena clipping saya. Jadi misalnya setelah umur 8 hari anak itu disunatkan dan diberi nama Yesus, nama yang disebut oleh malaikat tatkala ia dikandung ibunya. Kan hafalan bener saya. Nah, itu terus itu yang satunya tadi, aku Paulus berkata kepadamu bahwa seorang lelaki yang menyunatkan dirinya, maka Yesus tidak ada guna bagimu. Matinya Yesus tidak ada gunanya. Nah, tapi walaupun nanti kalau dibaca keseluruhan itu kamu mau sunat atau enggak itu enggak ngaruh gitu ya. Jadi nah ini terus aku mikir, di situ saya berpikir Tuhan sunat, Paulusnya sebagai rasul ya itu kok malah melarang, atau bahkan nanti boleh enggak, boleh sunat, terserah, enggak ngaruh. Nah itu kan kalau orang Jawa bilang kan leda-lede. Nah itu terus kok bertolak belakang antara Tuhan dengan Rasulnya. Lah saya udah kadung sunat, berarti aku etiba Yesus, iya kan? Berarti levelnya kan tinggi Tuhan sama Rasul. Nah, udah gitu. Terus setelah gitu saya ini ngumpulin banyak banget, ya, yaitu nanti tentang puasa. Jadi terus juga kaitan dengan peribadatan yang lainnya, apalagi konsep ketuhanan. Nah ini sampai hari ini membingungkan. Nah, singkat cerita, clipping saya ini tak masukin tas, kemana-mana tak bawa sambil menghafal tadi. Nah sudah, singkat cerita, beli bakpia di Padok, pakai mobil saudara, mungkin mobilnya bagus. Saya memang nggak tak kunci karena cuma deket. Dicopet orang. Clippingnya? Iya, tas-tas mudah-mudahan yang nyopet dapat hidayah Pak itu. Saya doakan langsung. Aku mah kehilangan kehilangan tapi nggak bikin hati saya mangkal yaitu. Tak doakan. Mudah-mudahan kalau orang Islam yang nyopet, kan ada ya orang copet Islam maupun agama lain, tak doakan mudah-mudahan jadi ustadz, saya bilang gitu, karena itu sudah bahan, sudah bahan matang saya. Nah udah gitu, terus akhirnya itu hilang. Nah terus saya bikin lagi, karena itu buat saya, kalau dulu kan belum ada HP. HP ini kan kalau kita mau ceramah kemana nanti takutnya saya dikira ngolok-olok agamanya orang lain. Saya dulu kalau mau kemana-mana kayak Kodondi itu bawa ransel isinya Injil. Saya punya Injil yang tahun 63, terus tahun berapa yang ada Assalamualaikum itu juga. Jadi Matius pasal 10 ayat yang 12 itu ya. Jikalau kamu masuk rumah orang maka ucapkanlah assalamualaikum kepada tuan rumah. Ini kan jelas banget. Nah yang sekarang diganti salam kepada tuan rumah. Padahal itu tak pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu mudah-mudahan Anda selamat dan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti doanya assalamualaikum ini dunia akhirat, nggak main-main. Maka ternyata hukumnya wajib jawab. Nah karena saling doa mendoakan kan gitu. Pak tunggu sebentar Pak, mohon maaf. Bapak ketika sedang mencari itu Bapak masih Kristen? Iya, tapi sudah mintip-mintip mau masuk. Ya, terus profesi Bapak waktu itu apa? Jadi saya ini kalau lulusan dari teknik geologi ya, dulu sebenarnya pengen kerja saya di Australia, cuman waktu itu pacar saya itu mau ke Jerman, mau ada yang bawa ke sana. Akhirnya saya batal ke Australia, istri saya batal ke ini. Terakhirnya jadi berjodoh. Nah itu terus dengan adanya ini saya tahun 90 itu bersahadat di KUA juga. Nah itu sama istri. Nah gitu ya. Itu terus ini. Itu sudah menikah berarti? Ya. Atau belum? Menikah di terus langsung menikah di KUA bersahadat gitu. Ya, sekalian kan di situ kalau mau
anu kan ada syahadatnya toh. Nah, itu jadi pokoknya di KUA Yogyakarta. Nah, udah gitu. Terus saya tetap saya kerjakan sebagai dakwah tadi yang ngajak berbingung raya tadi. Ya, karena saya ngajak orang banyak ya. Ternyata bingung, ya, Pak, ya? Iya, ngajak orang biar bingung terus dapat petunjuk. Nah, akhirnya saya mohon maaf kalau jatah nyopirnya misalnya kan saya gantian sama sopir saya waktu itu kredit taksi ya. Nah kalau nyopir terus nggak mampu, kalau dikasihkan sopir terserah sopirnya mampunya berapa nanti kalau udah capek saya yang nyopir. Nah saya memang sasarannya sering ke gereja-gereja gitu ya. Gitu. Nah suatu saat ini ada wanita, ini temennya Pak Ragil ini pakai seroknya segini. Apa ya? Baju yang kurang kain maksudnya? Ya, roknya segini, terus ininya segini. You can see. Bahasanya Jawa kowe iso ndelok. Nah, memang bisa. Nah, itu waktu masuk gini sekarang kalau di suka diledekin sama teman-teman. Loh Ustadz kok lihat modelnya orang lain kan gitu. Ya saya bukan melihat, tatkala nanti saya nutup pintu taksi, kalau saya nggak lihat, ya kalau kena pantatnya aku kan dimarahi. Makanya mau nggak mau kan lihat, cari vitamin gitu ya. Nah, udah gitu, akhirnya bener setelah masuk tak tanya, Mbaknya ini tadi dari gereja ya, kebetulan dapat yang galak kok. Sudah tahu dari gereja kok nanya gitu. Enggak Mbak, kalau Anda dari gereja malah tak urus, kalau Anda tadi dari pasar aku malah nggak ngurus. Loh bedanya apa? Lah iya, coba sekarang Mbak kan bawa Bible, ya coba dibuka, ya dibuka. Di mana Mbak? 1 Korintus pasal 6 ayatnya 11 insya Allah masih ingat ya. Nah, bunyinya gini. Seorang perempuan yang bernubuat kepada Tuhannya, maka ia harus menudungi kepalanya. Bila mana seorang perempuan bernubuat kepada Tuhannya kok tidak menudungi kepalanya, maka ia harus menggunting rambutnya alias gundul atau botak. Lah kalau perempuan kok gundul atau botak, menghina kepalanya sendiri alias bilang mau wajib tapi pakai muter kan gitu ya. Nah, loh, ini bener di sini ada Pak. Nah emang, nah ini tak pancing akhirnya. Emang Anda nggak pernah dikasih khotbah di gereja? Enggak Pak. Ini saya jujur saja. Ini aja saya yang ingatkan kok malah supir gitu loh. Nah, akhirnya ternyata di sini ada ya. Nah, terus harusnya yang tanya saya, kok di tempatmu ada kayak gini kan gitu. Nah karena Anda nggak ngerti. Sekarang tak tanya, di gereja ada nggak yang pakai kerudung? Ada. Siapa itu? Suster. Nah, kalau di Islam, Ustadz punya istri, itu kan mesti nyuruh berkerudung karena di Quran diwajibkan. Nah, itu istilahnya mengajak istrinya, tetangganya, semua perempuan masuk surga bareng-bareng nantinya. Mohon maaf Pak, tadi 1 Korintus berapa? Korintus pasal 6 ayat 11. 12 Seharusnya 1 Korintus 11 ayat 5. Kebalik ya? Ayat 5 sampai 6. 5 sampai 6. 6 aja cukup. Kebalik. Iya, kebalik. Saya yang kebalik. Salah itu gitu ya. Saya koreksi ini. Iya. Kebalik. Mohon maaf ya para pemirsa, udah dikoreksi. Nih, hafalan saya agak blank dikit berarti kebalik ya. Nah, itu akhirnya dia menjawab, ada yang pakai kerudung, suster. Oh, berarti ini kalau suster ngajarin enggak di gereja? Enggak. Dia pakai sendiri. Makanya aku berpakaian seperti ini. Nah, ini berarti kalau dia masuk surga hanya pengennya sendiri, kamu enggak diajak. Kurang ajar kalau gitu. Marah-marah akhirnya gara-gara sulit itu. Lah kalau udah marah-marah kan ya biar selamat bingung, selamat mencari kebenaran, nanti mencari agama yang benar tuh kayak apa. Waktu diskusi sama wanita sudah muslim? Saya udah sahadat sama istri tadi, tapi itu tak kerjakan terus.
Iya, di sampai dalam taksi gitu Pak. Iya, di dalam Jadi Bapak taksi. berdakwah di dalam taksi. Iya, Waduh. itu. Jadi saya Sengaja nungguin penumpang di depan gereja gitu. Iya. Oh, pinter ya. Ya, Pak, ya. terus kalau enggak panggilan. Oh, panggilan. Panggilan jadi dulu gini. Kaitan dengan mencari tadi ya, hari tanggal lahirnya Tuhan tadi. 5 Desember. Saya mencari orang yang berilmu lagi. Lah itu di dosen-dosen kampus Duta Wacana itu kan langganan taksi tempat saya. Lah makanya nanti kalau ada dari perumahan dosen itu, saya cepat-cepat ngambil. Dan alhamdulillah oleh Tuhan dikabulkan. Nah, saya cerita lagi seperti itu. Bu dosen, saya ini bingung boleh nanya enggak? Oh silahkan, karena itu jaraknya agak jauh kok. Nah udah gitu, akhirnya apa yang ditanyain tentang kelahiran Yesus ya. Saya di sekolah minggu ditanya bahwa adik-adik itu nanya hari tanggal lahir menurut adik-adik itu tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Masehi, tapi kenapa diperingatinya kok tanggal 25 Desember. Tak tambahin cerita lagi. Andai kata Tuhan itu mau ulang tahun, anak saya mau ulang tahun, besok tak beliin motor kalau pas ulang tahun. Lah kok ditunda hampir 1 tahun, kurang 5 hari kan. Nah itu anak saya aja marah. Lah Tuhan kalau di ulang tahun nih kurang mundur 1 tahun. Lah Tuhan kalau marah gunung berapi dijebloke, Bantul dibikin gempa lagi. Lah antarakannya dosen tadi biar gini, Mas sekarang aku mau nanya, tolong anak-anak di sekolah minggu biar tentrem dibiarkan saja. Dek, nanti kalau kamu besar akan ngerti dengan sendirinya. Nah, saya karena ini orang-orang pintar langsung tak jawab. Lah terus dengan saya gimana? Wong saya aja nggak tahu nanya sampean. Saya bilang gitu. Lah Masnya harus kuliah. Loh saya ini udah lulus kuliah. Jurusannya apa? Geologi. Oh salah, di teologi. Lah pertanyaan saya lagi gini, cuman mau mengenal lahirnya Yesus kok harus kuliah? Teologi. Iya. Terus banyak duit. Lah sekarang kalau di Islam nanya kaitan dengan lahirnya Rasulullah, mesti langsung dijawab 12 Rabiul Awal tahun gajah tanpa biaya. Lah kok ini cuma nanya seperti itu kok harus kuliah? Nah, saya aja kuliah disuruh kuliah jurusan teologi, berarti kan 2 kali kuliah bayarnya 2 kali mahal. Nah ini batin saya belum tentu ngerti. Nah, karena sampai hari ini ternyata kan nggak ada yang ngerti. Lah itu kan kalau saya dulu ngikutin harus kuliah lagi kan sia-sia. Nah, maka dari itu dari lahirnya saja itu terus akhirnya bikin menyusahkan. Nah, berikutnya saya kebetulan clipping foto-foto Allah. Hah, foto Allah? Iya, foto Allah kan saya pakai dakwah. Foto Allah tuh maksudnya foto siapa? Gambarnya Yesus itu kan banyak banget beda-beda. Nah, nah, cuman sampai hari ini saya para pemirsa nanti tolong dicek ya. Di setiap negara itu kan gambarnya Tuhan Yesus itu berbeda. Ya. Saya punya kalau tidak salah baru tak kumpulin 29 kok. Baru 29 ya? Ya, baru 29. Padahal ngerti itu lebih banyak lagi. Nah, suatu ketika saya mencoba dakwah saya pakai ini. Kebetulan ada ibu-ibu. Anaknya ada yang masuk Islam 1. Terus saya, Pak Markus tolong ibu saya dikasih tahu caranya Pak Markus, pokoknya terserah. Nah saya bawa laptop, terus tak tunjukin foto Yesus yang kulit putih, yang ganteng itu ya. Yang mata biru. Ya, terus saya tanyakan, Bu ini gambarnya siapa? Oh ini Tuhan Yesus. Tuhannya sampean Bu? Iya. Benar, nggak keliru. Iya, ini Tuhan saya. Oke Bu, kalau gitu dilihat sekali lagi. Iya, ini Tuhan saya. Oke, terus tak perlihatkan satu-satu. Saya ini justru bingung Bu sekarang melihat foto Tuhan Yesus ini, terus tak satu-satu tak urutkan. Nah, yang kalau tidak salah yang dari Bolivia itu matanya kan cacat satu ya. Mungkin kalau cerita saliban atau apa nggak ngerti ya. Nah, itu tak tunjukin. Bu,
kalau di semua negara punya Tuhan, misalnya sekarang di Indonesia saja, kalau presiden itu ada 2, nggak usah banyak, itu mesti berantem. Contohnya kalau di hutan, makanya ada raja hutan, ya. itu karena berebut dulu berantem, pemenangnya adalah singa, maka disebut raja hutan. Lah ini yang dikata Tuhan Yesus dari beberapa negara ini pengen berkuasa, ini kan hantaman dulu. Lah Tuhannya ibu yang ganteng ini masih dimusuhkan dengan yang hitam tinggi, ini kalah kan. Udah gitu. Udah akhirnya iya ya, aku kok jadi bingung ya. Tuhan yang ini kalahan, Bu, karena ganteng kalah gagah dengan yang lain. Nah akhirnya alhamdulillah kok bolak-balik, tapi karena juga anaknya banyak yang Katolik, akhirnya pengen syahadat, terhalang lagi, yang Islam mengingatkan lagi, pokoknya akhirnya bingung. Tapi alhamdulillah ibu itu 3 bulan kalau tidak salah sebelum meninggal itu sudah bersyahadat dulu. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, mohon maaf nih Pak Markus. Tadi kalau Pak Markus menceritakan proses ketika Pak Markus sedang membawa taksi, membawa penumpang, berdakwah gitu ya. Yang ingin saya tanyakan ini sebelum Pak Markus masuk Islam, yang membawa Pak Markus masuk Islam ini apakah hal-hal yang seperti tadi ditanya ke orang? Iya, termasuk itu. Termasuk kitab yang kontradiksi. Pak Markus dari kecil memang sudah Kristen. Saya jadi gini ya, di tempat kami kebetulan agamanya Pancasila. Banyak. Jadi banyak. Jadi tinggal nanti jadi ada yang ikut Hindu, ada yang saudara saya walaupun tidak saudara kandung, dari istri itu sama dari saya itu pendetanya 3. Itu satu rumah Pak? Tidak. Enggak, kalau yang keluarga inti. Oh, yang keluarga inti cuman Islam sama kayak kejawen gitu ya. Cuman itu. Terus akhirnya setelah saya belajar banyak ini, ternyata yang paling menyedihkan adalah konsep ketuhanan itu tadi. Nah, terus Bapak usia berapa Pak masuk Islam? Saya syahadat sama istri itu tahun 90. 90. Ketika itu. usia berapa itu? Masih muda berarti, di bawah 30 berarti ya? Sekitar 30-an. 30-an. 30-35 ya. Nah, sekarang 65, nggak tinggal ngitung aja. Berarti Bapak memang waktu masih mudanya aktif di gereja. Kalau aktifnya tidak, yang sangat-sangat aktif itu sama istri. Gitu. Istri saya hanya banyak baca buku saja, tapi makanya istri saya itu kalau cerdas cermat Injil pinter. Gitu. Pinter. Hafal. Maksudnya hafal ayat-ayat pilihan gitu. Ya mungkin seperti itu. Kalau saya kan memang tak pelajari gitu, ini bisa tapi seperti dulu Bapak ini. Di gereja hanya jemaat aja. Iya seperti jadi bukan aktivis tapi setelah saya banyak baca buku itu saya alhamdulillah bisa menandingi istri hafalannya. Buku apa saja Pak yang dibaca Pak? Itu menarik juga tuh. Saya Ahmed Didat. The Choice. Nah, terus bukunya. Jadi waktu Bapak masih Kristen sudah baca buku The Choice? Iya, baca itu. Terus sama buletin-buletin. Cuman namanya lupa. Terus Injil Barnabas. Nah, itu makanya waktu saya ke Jakarta, ini bikin bingung orang di kereta. Saya karena baca Injil Barnabas, tapi saya sama istri sudah Muslim. Nah, katanya Injil Barnabas itu mendekati Islam, gitulah. Saya mau nggak tahu kan, tetap beli buku itu. Nah, di kereta itu ternyata ada seorang perhatian dengan saya. Orang ini sholat, bacaannya kok Injil. Akhirnya orang itu penasaran, memberanikan diri. Mas, aku mau nanya, karena waktu itu masih muda ya. Nanya apa Pak? Bapak ini tadi tak perhatikan sholat di kereta.
tapi kok bacaannya Injil ini kenapa? Oh gini Pak, saya ini Muslim alhamdulillah, tapi baca ini supaya pengetahuan saya tambah. Nah katanya Injil Barnabas ini dekat dengan orang Islam. Nah saya sejak dulu, termasuk Pak Jalal Mohsin ini, saya dulu dekat juga kebetulan. Nah ini terus sama yang beli tanah tadi, Ustadz saya, Ustadz Sunarti Sahuri di Dewan Dakwah Jogja, itu yang menaungi kami punya komunitas Majelis Muhtadin, itu orang Muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Jadi saya ini ketua Majelis Muhtadin di Yogyakarta sekarang, sudah periode ketiga. Nah ini di situ apa-apa kalau ada bapak yang melindungi Pak Sunarti Sahuri ini, tapi sudah almarhum ini orangnya kaya, jadi seorang kiai punya supermarket 7 atau 8, pom bensin dan lain sebagainya. Pokoknya ini kiai perlu dicontoh karena ya apa kaya bener dan untuk dakwah bener. Jadi dia kalau ceramah kemana-mana itu dikasih amplop, diterima dulu, terus nanti disumbangkan di situ. Nah, mohon maaf Pak, tadi Bapak cerita Bapak bersyahadat bareng calon istri waktu itu, bersyahadat langsung nikah di KUA gitu kan. Nah, kata Bapak tadi istri itu aktif di gereja, berarti istri sebenarnya lebih paham Bible daripada Bapak. Iya, waktu itu gitu. Tetapi gimana ceritanya istri kok sampai akhirnya mau ikut masuk Islam gitu Pak? Ya, jadi ya namanya cinta itu kan ngalahin segalanya ya. Nah, akhirnya waktu itu mungkin pikirannya istri kan gini, pokoknya aku kalau sampai udah nekat ke Islam, dulu pikirnya gini, pokoknya nikahnya di KUA, tapi nanti masing-masing. Ya, pikirannya masing-masing gitu. Nah, karena dia juga bekerja di Yayasan Nasoroh juga, jadi seorang perawat. Nah, udah gitu, akhirnya begitu syahadat, ini tidak terus masuk Islam, terus sholat dan lain, enggak. Pokoknya aku sering tak tagih. Ayo dek sholat, besok aku pengen bisa sendiri. Setiap saat itu sampai dengan 4 tahun kok nggak lama, lama banget memperjuangkan ini. Suatu saat pas ulang tahun itu tak kasih hadiah buku pesalatan sama waktu itu apa ya, kalau tidak salah sajadah, kalau tidak salah. Nah udah gitu istri saya memang cerdas, jadi langsung gitu mengasih hadiah. Aku ngerti dalamnya. Mesti ini buku pesalatan lah, akhirnya tak buka sendiri ya. Ya dia punya apa ya, feeling itu bagus memang. Ya, jadi kalau di rumah misalnya ada tamu, saya nggak bilang, itu begitu masuk rumah langsung nanya, Mas tamunya siapa? Padahal aku belum ngomong loh. Nah itu feelingnya bagus. Mungkin tadinya di asbak nggak ada rokok, jadi ada rokok asbak. Enggak, aku nggak ngerokok. Enggak, maksudnya karena ada puntung rokok, ada tamu jadi, gitu mungkin. Jadi nggak disediainin asbak. Iya, nggak tahu itu punya anu tersendiri. Udah gitu. Nah, suatu saat yang nunjukin bahwa istri baca buku pesalatan itu kutu busuk, bahasanya Jawa tinggi. Maksudnya? Di kasur spring bed itu kebetulan ternyata tinggi itu juga yang menggigit apa suka menggigit itu ya, menggigit saya. Terus itu besok kan tak bersihkan, tak jemur. Nah ternyata saya membuka itu, lihat buku pesalatan ditaruh di bawah kasur. Lah tak pelajari, udah lecet, berarti udah dibaca. Alhamdulillah gitu ya. Lah suatu saat memang Allah menunjukin ke saya bahwa hasil ngomong kamu itu nggak sia-sia. Itu 1:30 saya pulang dari nyetir taksi. Begitu nyetir taksi pulang, saya sebenarnya capek banget. Tapi karena orang capek banget itu kan malah susah tidur. Nah istri saya keluar, tak pikir cuman kencing gitu ya. Itu ternyata wudhu. Nah, waktu itu saya indekos kok, pakai kamar kecil gitu. Nah, udah gitu cuman tak kasih kelambu gitu ya. Ini, istri saya sholat. Nah, saya kaget. Kagetnya gini, bawa buku, terus bawa mukena atau bahasanya sini rukuh ya. Nah, itu orang nggak pernah
pakai rukuh nanti takutnya lubangnya keliru di belakang kan gitu ya. Saya punya pikiran Berapa lama gitu. tuh Pak dari masuk Islam sampai sholat Pak? 4 tahun, makanya lama banget. Tapi setiap saat tak tagih, ayo sholat deh, besok aku tak pengen bisa sendiri. Ya. Nah udah gitu, makanya ada banyak cerita lucu orang yang nggak ngaji tadi. Nah ini terus udah sholat, ketemu Ramadan. Sholatnya aja tiap isya kalau aku tidur, lainnya itu nggak sholat. Ya. Nah udah, terus begitu dia itu sudah sering sholat, terus nemuin bulan Ramadan. Nah saya bilang gini, Dek, ayo sekarang kita sholat taraweh. Nah, Mas besok aku tak bisa sendiri. Jawabnya tutup sama tuh. Nah terus saya gini, Allah kemarin udah sholat kok aku ngintip gitu. Saya ngintip tuh, yang ngintip istrinya sendiri nggak dosa kok, tak bilang gitu. Alhamdulillah ya, ceritanya Pak Markus tadi ya, berarti perjalanannya Pak Markus dari mulai meneliti sendiri berarti ya, sampai akhirnya malah berdakwah di dalam taksi gitu ya. Alhamdulillah. Sampai hari ini tak lakukan, Sampai tapi hari ini masih, Pak? tapi sekarang tidak di taksi. Jadi nanti kalau tempat saya ada tamu, tempat saya kan dipakai pembelajaran herbal. Nah, itu ya itu kemarin belum lama ini. Nah ini cara saya ada tamu. Kebetulan 4 orang, agamanya 4. Ah, beda-beda agama semua? Iya, Protestan, Katolik, Islam, satunya Buddha. Nah, kebetulan pas puasa, tak tanya, ini pada puasa apa enggak? Yang Buddha duluan jawab, saya tidak, aku agamanya Buddha Pak. Terus yang Islam, aku puasa Pak. Terus yang Katolik, aku biasanya, yang Protestan yang dari NTT, Pak aku biasanya puasa, tapi hari ini tidak. Itu terus yang satu, enggak, aku puasanya kalau kebetulan pas Prapaskah. Nah, terus tak tanya, Bu aku mohon maaf, tolong dikasih tahu ayat yang di Injil, kan semua bawa Injil kan, di HP-nya mesti ada, saya bilang itu. Yang Buddha juga punya? Bukan, maksudnya yang 2 itu. Oh, yang 2. Nah, tolong aku dikasih tahu puasa yang perintahnya di Injil Prapaskah itu di mana. Waduh Pak, nggak ngerti. Untuk memang aku ngerti kalau itu nggak ada ya. Itu sering tak tanya ini memang. Jadi terakhirnya terus inilah puasamu itu tidak seperti itu. Kayaknya aku ngerti deh gitu. Tapi nggak ngerti kalau saya suka ceramah pakai ini. Terus tak tanya, coba buka Injil Matius pasal 4 ayatnya 1 dan 2. Akan dia dibaca bahwa Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Terus di Lukas pasal 4 ayatnya kebetulan sama 1 dan 2. Nah, sepulang dari sungai Yordan dia dicobai oleh iblis, di sana tidak makan apa-apa selama 40 hari, tok nggak pakai malam. Nah ini, cuman di situ kata-katanya tidak puasa loh. Di sana tidak makan apa-apa. Kalau itu diartikan puasa, berarti puasanya 40 hari. Nah, tapi tadi tuh Yesus dicobai sama iblis Pak. Iya. Itu iblisnya tahu nggak kalau Yesus itu Tuhan Pak? Lah, aku makanya di sini termasuk yang membingungkan itu. Lah, makanya aku kalau ceramah itu sekarang kok berani-beraninya iblis nyobai Tuhannya. Tuhannya kok ya diem aja. Nah, itu tak tanyakan, itu yang menjadi termasuk yang menjadi bingung. Jadi alhamdulillah berarti metodenya Pak Markus ini kurang lebih sama sama saya. Iya, makanya aku ini ada temennya, cuma karena sampean punya buku banyak, aku bukunya terbatas, tapi kalau gitu terima kasih banyak Pak Markus ya atas ceritanya ya, mudah-mudahan menginspirasi nih. Mohon maaf Pak Mizan ini nunggunya kelamaan nih. Jadi tadi Pak Ragil, Pak Markus, nah sekarang giliran Pak Mizan nih. Boleh ceritain Pak Mizan ini dulu sebagai apa di kekristenan, terus kegiatannya apa saja sampai akhirnya sekarang menjadi seorang muslim Pak. Silakan Pak. Beliau memvonis waktu itu, ya kita namanya di perkampungan yang mendengar itu sangat sakit ya. Ketika umat Kristen mati, itu dijamin masuk neraka gitu kok. Waduh, coba kok
pada saat posisi waktu itu ya kita mendengar dijamin masuk neraka itu, artinya kita menganggap bahwa beliau itu pernah mati dan melihat berapa jumlah umat Islam masuk surga dan berapa jumlah umat Kristen yang masuk neraka karena agama Kristen gitu. Dengar azan itu, saya katakan sama teman-teman, kalau besok kita diajak ke sini lagi penginapan atau hotel itu jauh dari masjid. Iya, karena Tuhannya umat Islam itu tuli gitu. Kok pakai mikrofon gitu ya? Tuhannya kita kan nggak pakai mikrofon. Dengar, bisik aja dengar gitu. Tuhan Yesus berkati makanan kami. Gitu. Ya, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Wah itu betul katanya. Kamu mati dijamin masuk neraka. Mau pulang saya sebenarnya. Mau keluar saya dari rumah itu karena saking tidak terimanya ya. Karena saya mau minta perlindungan sebenarnya di situ. Mau minta pembelaan. Karena orang tua dengan anak. Gitu. Ya pada saat itu. Tapi kan sebenarnya gini, mohon maaf Pak Mizan saya potong ya. Kalau di kalangan Kristen sendiri, di Bible-nya sendiri, kan mereka juga bilang kalau orang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuk surga, masuk neraka, Pak? Hah? Masuk neraka. Nah, ya apa bedanya?